Shalom pemirsa CPNS semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini akan memberikan kita petunjuk akan sesuatu kehidupan yang sederhana pada saat kita ingin untuk mengetahui kehidupan Yesus. Maka kita pun akan memiliki satu gembira dan kesukaan pada saat kita bertemu dengan Yesus. Lalu kita akan mendapatkan satu sinar, di mana sinar itu kita akan bagikan dimanapun kita berada. Sinar itu akan terpancar. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 79 dengan judul Alam diciptakan untuk sukacita saya. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Di dalam keindahan benda-benda alam, engkau dapat mempelajari lebih banyak tentang akal budi Tuhan daripada yang diketahui orang-orang terdidik. Baik, pelajaran kita kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menjadikan alam ini sebagai satu sukacita untuk kehidupan kita. Jadi pada saat kita memandang kepada alam, maka alamlah kita dapat melihat begitu besar Tuhan melakukan satu pekerjaan tangan sendiri untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia bisa menjadikan semuanya ini karena kuasa yang Dia miliki. Sehingga kita dapat bersukacita bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang besar untuk menjadikan kita ada di dunia ini. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jadi Tuhan membuat kita bersukacita dengan cara Dia melakukan satu pekerjaan, yaitu menjadikan alam ini atau menciptakan alam ini supaya kita dapat melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengetahui pekerjaan Tuhan itu, maka kita akan bersorak-sorai karena Tuhan melakukan satu pekerjaan untuk kita bisa melihat keindahan itu hadir dalam kehidupan kita. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Dan Tuhan sudah melakukan satu pekerjaan yang besar. Lalu dalam pekerjaannya Dia sudah memiliki satu rancangan ke depan akan kehidupan kita bagaimana. Sehingga Dia menjadikan alam ini sebagai contoh untuk kita melihat Dia. Dimana pada saat kita melihat akan alam, maka kita akan melihat Tuhan itu hadir di sana untuk menyejukkan hati kita pada saat kita menikmati indahnya ciptaannya di alam itu. Di dalam keindahan benda-benda alam, engkau dapat mempelajari lebih banyak tentang akal budi Tuhan daripada yang diketahui orang-orang terdidik. Daripada saat kita ingin memiliki satu keindahan, maka kita datang kepada alam untuk kita dapat belajar bahwa akal budi Tuhan itu ada di alam. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Dia menciptakan alam ini untuk kita dapat pelajari bagaimana akal budi yang Dia sudah tanamkan di alam untuk kita dapat melihat itu. Jadi tidak semua orang dapat melihat atau bersyukur karena Tuhan sudah menjadikan alam baginya. Karena orang-orang terdidik akan menggunakan ilmu yang dia punya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang mau mencari Tuhan atau mau untuk mengikuti Tuhan, mereka akan melihat satu keindahan pada saat mereka melihat alam itu. Karena alam dijadikan untuk kita nikmati, untuk kita bersuka cita, untuk kita gembira, dan untuk kita mendapatkan satu
terang abadi pada saat kita menikmati alam itu. Di atas daun bunga bakung, Tuhan telah menuliskan pekabaran bagimu, tertulis dalam bahasa yang hanya dapat dibaca hatimu apabila belajar meninggalkan pengajaran-pengajaran tentang tidak mempercayai, mementingkan diri, dan kesusahan yang merusak. Baik, menarik di sini ya, dikatakan bahwa di atas daun bunga bakung Tuhan telah menuliskan pekabaran bagimu. Jadi Tuhan sudah membuat satu pelajaran untuk kita, bahwa Dia sudah menuliskan satu pekabaran untuk kehidupan kita. Dan pada saat Dia sudah menuliskan itu, Dia tulis dengan bahasa yang dapat dibaca atau dimengerti oleh hati kita apabila kita ingin untuk belajar, untuk meninggalkan pengajaran-pengajaran yang membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, dan juga membuat kita untuk selalu mementingkan diri kita, atau selalu susah sesuatu hal yang mementingkan sehingga kesusahan itu dapat merusak akan tabiat kita terhadap Tuhan. Jadi Tuhan sudah menuliskan satu tabiat untuk kita dapat pelajari dan kita mengerti sesuai dengan apa yang Dia sudah tuliskan untuk kita dapat mengerti dengan hati kita. Jadi Tuhan sudah membuat itu supaya kita dapat mengerti. Tetapi kembali lagi, Tuhan menjadikan itu, tetapi kita yang dapat memilih apakah kita ingin untuk mencari Dia atau tidak. Karena Dia membuat satu pekabaran untuk kehidupan kita supaya kita dapat mengikutinya. Dan pada saat kita mengikutinya, maka kita akan percaya kepada Dia. Kita tidak akan mementingkan diri kita, dan kesusahan yang merusak tabiat kita mungkin tidak akan ada lagi. Jadi kehidupan kita terhadap Tuhan ini harus kita sungguh-sungguh mencarinya, karena pada saat kita mencarinya itu adalah satu pekerjaan yang besar yang akan Dia berikan kepada kita. Karena Dia akan memberikan satu keindahan pada saat kita datang meminta untuk mendapatkan keindahan itu. Keindahan itu adalah berkat, maka semua orang ingin untuk mendapatkan berkat. Tetapi belum mereka meminta untuk mendapat keindahan atau berkat yang sudah Tuhan sediakan kepada kehidupan kita semua. Mengapa Dia telah memberikan kepadamu burung-burung yang berkicau dan bunga-bunga yang lembut, kecuali karena kasih yang meluap dari hati seorang bapa yang akan menerangi dan menggembirakan jalan kehidupanmu? Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Dia sudah berikan kepada kita burung-burung yang berkicau di pagi hari, dan juga bunga-bunga yang mekar, yang lembut. Di pagi hari juga kita dapat melihat bahwa bunga itu mekar, burung-burung berkicau itu dengan elok, supaya kita dapat menikmati bahwa Tuhan itu hadir untuk memberikan kita rasa sukacita pada saat kita bangun pagi untuk melakukan aktivitas kita. Kita memiliki satu semangat bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan akan memberikan kita berkat pada saat kita melakukan satu pekerjaan yang akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi semuanya itu Tuhan akan memberikan kepada kita untuk menerangi dan menggembirakan jalan kehidupan kita. Jadi semua itu akan kita dapat pada saat kita ingin untuk datang lebih dekat kepadanya, meminta untuk terang kehidupan itu Dia berikan kepada kita. Itu adalah berkat yang akan kita dapatkan kalau kita minta kepada Dia. Semua yang diperlukan untuk kehidupan akan menjadi milikmu tanpa bunga-bunga dan burung-burung. Tetapi Tuhan tidak puas untuk memberikan apa yang akan mencukupi kehidupan saja. Baik, sangat menarik ya. Jadi semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita akan menjadi milik kita. Jadi semua yang sudah kita perlukan itu akan menjadi milik kita sendiri. Tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan memberikan itu saja tidak puas. Dia harus memberikan apa yang akan mencukupi kehidupan kita seutuhnya. Jadi Dia bukan hanya saja memberikan kehidupan kita, tetapi Dia mau untuk memberikan satu berkat yang lebih kepada kehidupan kita, sehingga Dia mau kita melakukan satu perubahan untuk bisa mengerti bahwa keindahan yang Dia sudah berikan kita
melalui alam ini adalah satu contoh bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan itu hadir untuk memberikan kita satu pemahaman bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan tentang rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Bukan tentang rasa mementingkan diri kita atau rasa tentang kesusahan yang merusak akan tabiat kita. Tetapi rasa untuk bersyukur bahwa Tuhan sudah menjadikan kita untuk melihat alam yang indah. Untuk kita nikmati pada saat kita dibawa ke tempat yang sangat elok pemandangannya. Dia telah memenuhi bumi, udara dan langit dengan pemandangan yang indah untuk menceritakan kepadamu tentang pikiran yang penuh kasih bagimu. Jadi Tuhan sudah menjadikan dunia ini dan dipenuhi untuk dapat bersyukur. Udara dan langit dengan pemandangan yang indah untuk menceritakan tentang pikiran yang penuh kasih. Jadi Tuhan itu menjadikan semuanya ini supaya kita dapat mengerti bahwa Tuhan menjadikan ini karena Dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita melihat kasih itu akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi Dia jadikan semuanya untuk menjadikan kita sebagai contoh bahwa Tuhan itu melindungi kita. Sehingga Dia menjadikan alam ini untuk kita bisa merasakan sukacita itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada saat kita dibawa ke satu tempat yang dimana alamnya sangat indah, maka kita harus bersyukur karena Tuhan membawa kita ke tempat situ untuk melihat akal budi yang Dia sudah tanamkan di dalam alam itu, atau Dia sudah ciptakan di dalam alam itu, supaya kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa yang tidak pernah henti-hentinya Dia berikan kepada kita. Meskipun setiap harinya kita melakukan satu pemberontakan tentang hal melakukan dosa, tetapi Dia terus memberikan kasih itu supaya pada saat kita mulai menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, maka kita sadar, maka kita akan melakukan perubahan untuk melakukan sesuatu kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Keindahan segala ciptaan adalah suatu pancaran terang dari kemuliaan yang istimewa. Jadi sesuatu yang mulia, yang indah itu munculnya daripada Tuhan. Jadi ciptaannya itu adalah ciptaan yang indah sehingga akan melakukan satu pancaran terang tentang kemuliaan. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa terang itu adalah terang yang istimewa yang ingin untuk kita gapai bersama-sama. Jadi pada saat kita melihat kita berada di kegelapan, lalu kita melihat satu terang, maka kita semua ingin supaya kita duduk lebih dekat kepada terang itu. Begitupun dengan ciptaan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Dia sudah memberikan satu keindahan supaya kita semua ingin untuk mencapai atau pergi dekat kepada keindahan itu untuk mendapatkan terang kemuliaan itu. Jika Dia telah mencurahkan kecakapan yang tiada batas seperti ini kepada benda-benda alam untuk kebahagiaan dan sukacitamu, masihkah engkau meragukan bahwa Dia akan memberikan kepadamu segala berkat yang diperlukan? Khotbah di atas bukit halaman 109 dan 110. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Kita memiliki satu pertanyaan di mana dikatakan di sini, jika Dia telah mencurahkan kecakapan yang tiada batasnya, atau Tuhan sudah melakukan satu keindahan yang Dia sudah curahkan melalui alam untuk kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak memiliki batas. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kasih terus menerus, hari demi hari Dia terus memberikan kasih itu kepada kita untuk kita dapat dituntun untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan kasih itu munculnya pada benda-benda di alam, ya, sehingga membuat kita bahagia dan sukacita pada saat kita melihat akan benda-benda yang ada di alam itu. Jadi masihkah kita ragu bahwa Dia memberikan kepada diri kita segala berkat yang kita perlukan? Jadi mungkin ini seringkali kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan bisa cukupkan apa yang kita perlukan? Kalau jawaban yang saya berikan adalah bisa, kalau kita meminta itu semua
yang kita butuhkan bukan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau sesuai dengan keinginan kita, maka Tuhan tidak pernah akan penuhi itu. Dan juga kita sudah mengerti bahwa sesuatu keinginan Tuhan tidak akan penuhi. Sehingga kita tidak boleh meminta sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita meminta dengan apa yang kita butuhkan secara rohani kita. Jadi semua orang ingin untuk setiap hari lebih dekat kepada Tuhan, tetapi kembali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa alam adalah contoh terbaik untuk kita melihat kasih Tuhan yang selalu baik setiap hari kepada kita. Jadi di alam kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan kita perlindungan. Sehingga dia menjadikan alam untuk kita melihat bahwa kita harus bersyukur pada saat kita dijadikan di dunia ini untuk merasakan syukur karena Tuhan sudah menciptakan kita. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.